Pernahkah kamu berhenti sejenak, menatap langit, lalu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa hidupku berjalan seperti ini? Kenapa aku dipertemukan dengan orang tertentu? Kenapa aku harus melewati rasa sakit yang bahkan tak pernah kupinta? Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, seringkali manusia merasa bahwa banyak hal terjadi secara acak, seolah dunia berjalan tanpa arah dan tanpa makna. Namun ketika hati mulai tenang dan pikiran kembali jernih, kita akan menyadari satu hakikat penting. Hidup ini tidak pernah sekalipun berjalan tanpa perhitungan. Setiap langkah yang kita ambil berada dalam pengawasan Allah. Tuhan yang Maha mengatur segala sesuatu dengan ketelitian yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Kadang kita mengira bahwa sebuah kejadian hanya kebetulan. Padahal di balik itu ada hikmah besar yang baru akan tampak saat kita menoleh ke belakang. Mungkin kita pernah tersesat di jalan, lalu bertemu seseorang yang mengubah hidup kita. Atau mungkin kita pernah gagal, lalu kegagalan itu menuntun kita menuju jalan yang jauh lebih baik. Semua itu adalah bagian dari skenario Allah yang selalu tepat waktu dan tidak pernah salah sasaran. Dalam setiap hembusan napas, terdapat takdir yang bekerja. Kita mengira kita bernapas karena tubuh kita bekerja dengan sendirinya. Tetapi Allah lah yang menjaga ritme itu, memastikan bahwa kehidupan masih terus berjalan. Bahkan daun yang jatuh pun tidak pernah jatuh tanpa izinnya. Begitu pula langkah-langkah kecil dalam hidup kita, yang tampak remeh, namun ternyata membawa arah yang besar untuk masa depan. Kita seringkali mengeluh ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kita lupa bahwa keinginan manusia sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang kita anggap buruk hari ini, bisa jadi adalah sesuatu yang menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar di masa depan. Dan apa yang kita anggap baik, kadang justru akan menjauhkan kita dari kebaikan yang sesungguhnya. Ketika kita bertemu seseorang, entah itu teman, guru, pasangan, atau bahkan orang asing, itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah pertemuan yang Allah atur untuk menyampaikan pesan, mengajarkan sesuatu, atau mengubah jalan hidup kita. Tidak ada yang datang dalam hidupmu tanpa alasan, dan tidak ada pula yang pergi tanpa tujuan tertentu. Coba ingat beberapa kejadian dalam hidupmu yang dulu terasa tidak masuk akal. Ingat bagaimana kamu mempertanyakan rencana Allah, menganggap hidupmu tidak adil, mempertanyakan mengapa kamu yang harus mengalami itu semua. Tetapi setelah waktu berlalu, kamu mulai melihat potongan-potongan puzzle itu menyatu. Kamu mulai memahami bahwa segala yang terjadi ternyata menuntunmu menuju tempat yang lebih baik. Ketika kita jatuh, kita sering menyalahkan keadaan. Namun kadang Allah membiarkan kita jatuh untuk menguatkan kaki kita, agar kelak kita sanggup berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Allah membiarkan kita terluka, agar kita belajar membedakan mana hubungan yang memberi kedamaian dan mana yang hanya memberi luka. Kita pun sering bertanya, mengapa aku dipertemukan dengannya, kalau pada akhirnya harus berpisah? Namun jika kita renungkan, mungkin pertemuan itu bukan untuk memilikinya, tetapi untuk belajar, untuk dewasa, atau untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang bukan untuk tinggal selamanya, tetapi untuk mengajarkan arti kehilangan, arti menerima, dan arti memperbaiki diri. Setiap perjalanan manusia sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita lahir. Maka orang yang kau temui, tempat yang kau singgahi, rasa yang kau miliki, jalan yang kau ambil, semuanya adalah bagian dari ketetapan yang tidak pernah meleset. Tidak ada satupun yang kebetulan. Bahkan ketika kamu menjatuhkan sesuatu, tersandung, atau tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Bahkan, kesalahan-kesalahanmu ada dalam rencana Allah. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menjadikanmu sadar, bertobat, dan kembali mendekat kepadanya. Kesalahan tidak diciptakan untuk menghancurkanmu. Kesalahan diciptakan untuk mengajarkanmu bahwa kamu manusia, bukan Tuhan. Dan manusia memang butuh jatuh untuk belajar bangkit. Terkadang, Allah mengambil sesuatu dari kita bukan karena Allah ingin menyakiti kita, tetapi karena sesuatu itu menghalangi jalan kita menuju kebaikan. Allah tahu bahwa jika itu tetap tinggal, kita akan semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Maka kehilangan itu sejatinya adalah perlindungan, meski kita sering tidak melihatnya di awal. Ada pula saat ketika doa kita terasa tidak dijawab. Kita merasa Allah diam, padahal sebenarnya Allah sedang bekerja secara diam-diam, mengatur segala sesuatu agar ketika doa itu terkabul, semuanya berada dalam kondisi paling baik. Allah bukan tidak mau memberi, tetapi Allah menunggu waktu terbaik untuk memberi. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa hidupku tidak seperti hidup orang lain? Kita lupa bahwa setiap orang menjalani takdir yang berbeda, perjalanan yang berbeda,
proses yang berbeda. Tidak adil membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain yang tak memiliki jalan yang sama. Allah menulis setiap perjalanan manusia secara personal, unik, dan sempurna. Kadang Allah membuat kita menunggu, bukan karena Allah menunda kebahagiaan kita, tetapi karena Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang pantas untuk menerima apa yang kita minta. Penantian itu bukan hukuman. Penantian adalah proses penyucian hati, penempaan jiwa, dan uji kesabaran. Hidup ini ibarat sebuah buku, dan setiap hari adalah satu halaman yang Allah izinkan kita baca. Namun banyak halaman sebelumnya yang tidak kita pahami, karena kita tidak melihat keseluruhan kisah. Kita hanya melihat potongan kecil, sementara Allah melihat keseluruhannya, dari awal hingga akhir. Seringkali, kejadian kecil yang kita anggap tak berarti ternyata menjadi titik balik dalam hidup kita. Sebuah percakapan singkat, sebuah konflik kecil, sebuah langkah kecil, semuanya bisa menjadi arah baru dalam perjalanan kita. Dan Allah lah yang menggerakkan hati, langkah, dan kejadian-kejadian itu. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa pesan. Bahkan rasa lelahmu punya tujuan. Rasa gelisahmu punya makna. Rasa sedihmu punya peran. Semua itu adalah bahasa Allah. Allah berbicara kepada manusia dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami secara langsung, tetapi dapat kita rasakan melalui tanda-tanda. Jika kita percaya pada takdir Allah, maka kita akan menemukan ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang yang hidup tanpa iman. Kita akan berhenti menyalahkan keadaan, berhenti iri pada kehidupan orang lain, dan berhenti khawatir tentang masa depan. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Ketika kita mulai pasrah dan percaya, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Karena kita sadar bahwa tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa. Selebihnya adalah urusan Allah, dan Allah tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu. Maka ketahuilah, hidupmu tidak berjalan secara acak. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang berada tepat pada titik yang Allah pilihkan untukmu. Meski kamu belum memahami semuanya hari ini, suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa sempurnanya rencana Allah itu. Ada kalanya kita menyusun rencana hidup dengan sangat rapi. Kapan ingin sukses, kapan ingin menikah, kapan ingin bahagia, kapan ingin mencapai impian tertentu. Namun hidup justru membawa kita pada arah yang sama sekali berbeda. Saat itulah kita sering merasa bingung, kecewa, dan bahkan bertanya, kenapa jalanku tidak sesuai seperti yang aku harapkan? Padahal di balik semua itu, Allah sedang mengarahkan kita menuju sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Manusia hanya mampu melihat sebatas apa yang ada di depan mata. Kita melihat satu langkah ke depan, sementara Allah melihat seluruh jalan dari awal sampai akhir. Apa yang menurut kita baik, kadang justru akan menyakiti kita di masa depan. Allah tahu titik mana yang akan membuat kita hancur jika kita tetap memaksakan kehendak. Maka ketika rencana kita tidak terjadi, itu bukan kegagalan. Itu adalah perlindungan dari Tuhan yang lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa Allah menahan sesuatu darimu karena Allah ingin menyulitkanmu. Justru Allah sedang menjagamu dari hal-hal yang tidak kamu ketahui. Berapa banyak orang yang memaksakan sesuatu, lalu setelah mendapatkannya mereka justru berharap seandainya waktu bisa diputar ulang. Tidak ada yang memahami manusia lebih baik dari penciptanya. Maka setiap penundaan, setiap perubahan arah, dan setiap penolakan adalah bagian dari kasih sayang Allah. Kadang Allah menjauhkan kita dari seseorang yang sangat kita sayang. Kita mengira bahwa hidup kita hancur. Padahal sebenarnya, Allah sedang menyelamatkan kita dari ujian yang tidak sanggup kita pikul. Banyak orang baru memahami hikmahnya setelah bertahun-tahun berlalu. Rasa kehilangan itu berubah menjadi rasa syukur. Dan mereka berkata dalam hati, kalau dulu aku tetap bertahan di sana, mungkin hidupku tidak sebaik sekarang. Allah bekerja dengan cara yang penuh kejutan. Sesuatu yang terlihat seperti musibah, ternyata adalah pintu menuju kebaikan yang tak terduga. Berapa banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, lalu justru menemukan jalan hidup baru yang jauh lebih membahagiakan? Berapa banyak orang yang gagal, lalu kegagalan itu justru menjadi penyebab ia bangkit dan menjadi luar biasa. Di balik kesulitan, selalu ada jalan yang telah Allah siapkan. Meskipun kita belum melihatnya saat ini, ketika Allah mengambil sesuatu, itu berarti Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun manusia seringkali tenggelam dalam kesedihan, sehingga tidak melihat bahwa Allah telah mempersiapkan sesuatu yang indah di depan. Kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi pengganti yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan ujian bukan untuk menjatuhkan kita,
tetapi untuk mengangkat derajat kita. Semua nabi yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling banyak diuji. Bukan karena Allah tidak mencintai mereka, tetapi karena Allah ingin menyucikan, memperkuat, dan meninggikan kedudukan mereka. Maka jangan pernah mengira bahwa ujian adalah bentuk kebencian Allah. Justru ujian adalah pertanda perhatian Allah kepada hambanya. Dalam hidup, kita sering merasa bahwa jalan yang kita tempuh terlalu lambat. Kita ingin cepat sampai, ingin cepat sukses, ingin cepat bahagia. Tapi kita lupa bahwa perjalanan yang tergesa-gesa seringkali membuat kita rapuh. Allah menuntun kita, langkah demi langkah, agar kita kuat menghadapi apa yang akan datang. Tidak ada pertumbuhan tanpa proses, dan tidak ada proses yang sia-sia dalam rencana Allah. Hal-hal yang kamu anggap kecil hari ini bisa jadi adalah bagian penting dalam rencana hidupmu nanti. Mungkin kamu pernah bertemu seseorang hanya sebentar, tapi pertemuan itu mengubah cara berpikirmu. Mungkin kamu pernah membaca satu kalimat yang membuatmu sadar. Itu semua bukan kebetulan. Allah menggunakan banyak cara untuk membentuk dan membimbing hati hambanya. Ada kalanya, Allah mengizinkan kita patah hati, bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk mengeluarkan kita dari sesuatu yang tidak baik, atau untuk mengarahkan kita menuju takdir yang lebih besar. Hati yang patah adalah tanda bahwa Allah ingin memperbaiki sesuatu dalam hidup kita, entah itu hubungan, niat, atau diri kita sendiri. Hati yang remuk adalah tanah yang subur untuk menumbuhkan kesadaran dan kedewasaan. Allah seringkali menghidupkan hati kita melalui sesuatu yang tampaknya menyakitkan. Kita tidak mungkin tumbuh jika hidup kita hanya diisi kenyamanan. Manusia hanya mencari Allah dengan sungguh-sungguh ketika ia berada dalam keadaan lemah, ketika masalah datang, ketika semuanya terasa berat, ketika tumpuan kita hilang. Itulah momen ketika kita akhirnya kembali pada Allah. Dan itulah tujuan sejatinya, agar kita kembali kepadanya. Kita menginginkan rencana yang mulus, tapi Allah memberi rencana yang mendewasakan. Kita ingin hidup yang mudah, tetapi Allah memberi hidup yang bermakna. Kita ingin jalan yang cepat, tetapi Allah memberi jalan yang tepat. Allah tidak pernah terburu-buru, tetapi Allah selalu tepat waktu. Kadang sebuah penundaan adalah penyelamatan. Andai saja Allah mengizinkan sesuatu terjadi lebih awal, mungkin kita belum siap menerimanya. Ketika hati kita belum kuat, ketika mental kita belum matang, ketika iman kita belum stabil, maka segala sesuatu yang datang terlalu cepat justru bisa menghancurkan. Maka Allah menunda agar kita tidak hancur. Seringkali Allah mempersiapkan kita dalam diam. Tanpa kita sadari, Allah sedang memperbaiki sikap kita, memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki hati kita. Proses itu berlangsung perlahan, dan kita tidak pernah menyadarinya, sampai kita melihat diri kita berubah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jika Allah menginginkan sesuatu untukmu, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menghalanginya. Dan jika Allah tidak mengizinkannya, tidak ada yang bisa memaksanya terjadi. Maka betapa bodohnya jika manusia memaksa sesuatu yang tidak Allah ridhoi, atau merasa putus asa ketika sesuatu tidak terjadi. Sesuatu yang bukan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu, sekeras apapun kamu mengejarnya. Terkadang kehilangan arah adalah bagian dari rencana Allah untuk mengarahkan kita pada jalan yang lebih benar. Allah membiarkan kita tersesat agar kita sadar bahwa kita membutuhkan petunjuknya. Allah membiarkan kita hancur agar kita belajar bersandar hanya kepadanya, bukan kepada manusia. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan yang tak pernah kita temukan sebelumnya. Kita hidup dalam dunia yang penuh teka-teki, tetapi Allah mengetahui setiap jawabannya. Kita melihat dunia dari satu sudut kecil, sementara Allah melihat dari seluruh sudut. Maka apapun yang Allah tetapkan, meski terasa aneh atau menyakitkan hari ini, pasti akan terlihat indah suatu hari nanti. Sebab Allah tidak mungkin merencanakan sesuatu tanpa makna. Allah ingin kita belajar sabar, karena kesabaran adalah kunci untuk menerima takdir. Sabarlah dengan apa yang Allah ambil. Sabarlah dengan apa yang Allah tunda. Dan sabarlah dengan apa yang Allah beri. Karena semua itu datang pada waktu yang paling tepat, bukan pada waktu yang kita inginkan. Hidup ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang kedalaman. Bukan tentang siapa yang lebih cepat mencapai impian, tetapi siapa yang lebih dekat kepada Allah. Dan kedekatan itu dibangun melalui proses panjang, penuh luka, penuh ujian, penuh pelajaran, dan penuh kejutan yang telah Allah atur satu persatu. Maka percayalah, rencana Allah tidak pernah gagal. Meskipun jalan yang kamu lalui berliku dan sering membuatmu menangis, percayalah bahwa setiap air mata itu sedang menyiapkanmu untuk kebahagiaan yang lebih besar.
Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang sia-sia. Semua sudah Allah susun dengan sempurna, jauh sebelum kamu memahami hikmahnya. Ada titik dalam hidup ketika manusia tidak lagi punya kekuatan untuk melawan kenyataan. Tidak lagi mampu mempertahankan apa yang pergi. Dan tidak lagi sanggup menahan rasa sakit yang terus menghantam. Pada titik itu, seseorang biasanya jatuh berlutut, menangis kepada Allah, dan berkata dalam diam, "Ya Allah, aku menyerah, aku pasrah." Namun yang tidak banyak orang sadari adalah, justru pada momen itulah pintu rencana Allah mulai terbuka. Ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya, barulah ia benar-benar merasakan bagaimana Allah mengambil alih hidupnya. Kepasrahan bukan berarti berhenti berusaha. Kepasrahan adalah berhenti bergantung kepada diri sendiri, dan mulai bergantung kepada Allah. Ketika kita berserah, hati menjadi lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan pandangan terhadap kehidupan menjadi lebih luas. Kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang dapat atau hilang, tetapi tentang bagaimana kita mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Pemilik kehidupan. Banyak orang tidak menyadari bahwa selama ini mereka hidup dengan berperang melawan takdir. Mereka marah ketika sesuatu tidak sesuai keinginan, kecewa ketika rencana tidak berjalan, dan gelisah ketika masa depan tidak jelas. Padahal semakin kita memaksa hidup berjalan sesuai keinginan, semakin kita menjauh dari ketenangan. Hidup akan selalu terasa berat bagi orang yang tidak mau menerima bahwa rencana Allah jauh lebih baik dari rencananya sendiri. Ketika seseorang benar-benar pasrah, ia belajar bahwa Allah tidak pernah membuat kesalahan. Ia mulai memahami bahwa setiap luka ada obatnya, setiap kehilangan ada gantinya, dan setiap kesulitan ada akhirnya. Ia berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui ini. Pada saat itu hidupnya mulai dipenuhi cahaya yang dulu tidak pernah ia lihat. Allah tidak menciptakan rasa sakit tanpa tujuan. Rasa sakit membuat kita paham bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian, bukan tempat tinggal selamanya. Rasa sakit membuat kita sadar bahwa manusia tidak bisa menggantungkan hatinya kepada sesama makhluk. Dan rasa sakit yang paling dalam justru menjadi jalan tercepat untuk kembali kepada Allah. Tidak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada hati yang sedang hancur. Kadang Allah memisahkan kita dari sesuatu yang kita cintai, bukan karena Allah ingin membuat kita menderita, tetapi karena Allah ingin mengembalikan cinta itu ke tempat yang benar, kepadanya. Ketika manusia terlalu mencintai sesuatu hingga melupakan Allah, biasanya sesuatu itu akan diambil. Bukan untuk menghancurkan, tetapi agar kita belajar menempatkan cinta pada takaran yang tepat. Pasrah bukan berarti berhenti berharap. Pasrah berarti berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Harapan kepada manusia sering membawa kecewa, tetapi harapan kepada Allah selalu membawa ketenangan. Karena Allah tidak pernah mengabaikan hambanya yang datang dengan hati yang jujur dan penuh kerendahan. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang kebetulan, maka kita mulai menghadapi hidup dengan lebih lapang. Kita tidak lagi terlalu marah ketika gagal, tidak terlalu sedih ketika ditinggal, tidak terlalu takut menghadapi masa depan. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat. Ada kalanya Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tidak kita mengerti. Allah menutup satu pintu, tapi bukan untuk meninggalkan kita, melainkan agar kita mencari pintu lain yang lebih baik. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, kita akan melihat bagaimana semua kejadian yang dulu menyakitkan ternyata menjadi jembatan menuju kebahagiaan yang sekarang kita rasakan. Saat kita pasrah, kita belajar melihat dunia dengan mata hati. Kita menyadari bahwa dunia ini bukan tentang kebetulan, tapi tentang ketetapan. Bukan tentang keberuntungan, tapi tentang keberkahan. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bersandar kepada Allah. Dan orang yang hidup dengan hati yang bersandar kepada Allah akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pasrah membuat kita lebih mudah menerima perubahan. Sebab kita tahu bahwa perubahan bukan tanda bahwa hidup kita berantakan. Perubahan adalah tanda bahwa Allah ingin membawa kita ke fase yang lebih baik. Tidak ada yang berubah tanpa alasan. Setiap pergantian musim dalam hidup kita sudah Allah jadwalkan dengan sangat teliti. Ketika manusia menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Allah, ia akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu ia takutkan ternyata hanya ilusi pikirannya sendiri. Seringkali kita menciptakan ketakutan yang berlebihan tentang masa depan, padahal masa depan itu sendiri sudah Allah jamin. Kegelisahan banyak muncul bukan karena takdir buruk, tetapi karena kurangnya kepercayaan
kepada rencana Allah. Orang yang pasrah akan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia tidak lagi menuntut hidup harus sesuai keinginannya. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan hati yang damai dan dekat dengan Allah. Dan kedamaian itu datang ketika ia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Bahkan ketika seluruh dunia menjauh, Allah tetap dekat. Pasrah membuat seseorang melihat bahwa setiap orang yang datang ke dalam hidupnya adalah bagian dari skenario ilahi. Baik orang yang memberi kebahagiaan maupun orang yang memberi kesedihan, semuanya berperan dalam membentuk diri kita hari ini. Orang yang baik mengajarkan cinta, orang yang buruk mengajarkan sabar, dan orang yang pergi mengajarkan ikhlas. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Bahkan hal kecil sekalipun, seperti keterlambatan, pertengkaran kecil, kegagalan kecil, atau pertemuan singkat, semuanya telah diatur oleh Allah untuk membawa kita ke arah tertentu. Allah tidak pernah bermain dadu dengan hidup hambanya. Semua berjalan dalam kalkulasi yang sempurna. Pasrah membuat hati berhenti memberontak dan mulai berdamai dengan takdir. Kita mulai menerima bahwa apapun yang Allah pilihkan, itulah yang terbaik. Kita mulai percaya bahwa Allah tidak akan menguji kecuali kita sanggup. Dan kita mulai merasakan bahwa semakin kita pasrah, semakin hidup terasa ringan. Ada ketenangan luar biasa ketika manusia berhenti berkata, "Kenapa hidupku seperti ini?" Dan mulai berkata, "Allah pasti sedang merencanakan sesuatu." Kalimat itu saja mampu mengubah gelap menjadi terang, sakit menjadi sabar, hancur menjadi ikhlas. Karena hati yang yakin tidak akan pernah jatuh sedalam hati yang ragu. Ketika seseorang benar-benar pasrah, ia akan melihat betapa indahnya kehidupan. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Ia tidak lagi melihat kehilangan sebagai akhir, tetapi sebagai awal yang baru. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk cinta dari Allah yang ingin mengangkat derajatnya. Dan pada akhirnya, pasrah adalah jalan menuju ketenangan yang paling hakiki. Di saat kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita tidak lagi merasa sendirian menanggung beban hidup. Kita tahu bahwa Allah mengurus hidup kita lebih baik daripada cara kita mengurus diri sendiri. Dan keyakinan itu membuat langkah kita lebih ringan, hati kita lebih tenang, dan hidup kita lebih bermakna. Maka ketahuilah, hidupmu tidak sedang berjalan tanpa arah. Semua yang datang, semua yang hilang, semua yang kamu rasa, itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir yang sudah Allah rencanakan dengan sempurna. Saat kamu benar-benar pasrah, kamu akan melihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi padamu adalah bentuk kasih sayang Allah yang selalu ingin membawamu menuju kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Saudaraku, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita menang, tapi seberapa sering kita kembali kepada Allah saat kita merasa kalah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tak dilihat. Dan tidak ada doa yang diabaikan. Semua yang kamu jalani hari ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu pahami. Jika hari ini berat, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Jika hatimu retak, yakinlah Allah sedang membersihkannya. Jika jalanmu gelap, yakinlah Allah sedang menuntunmu menuju cahaya yang tidak akan pernah padam. Maka tetaplah berjalan, tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Karena rencana Allah tidak pernah salah. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini sudah Engkau atur dengan begitu sempurna. Terima kasih telah menonton." Semoga video ini membawa ketenangan untuk hatimu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya.